kalau untuk bayi-bayi yang ada bermasalah atau ibu-ibu ketika melahirkan juga bermasalah, itu kita juga masih masuk ke cover kita karena kan tadi indikasi medis ya. Cuma untuk bayinya sendiri nanti dipastikan bahwa setelah lahir segera mendaftarkan bayinya. Jadi sebenarnya sih bukan cuma bayi yang sakit aja yang harus segera didaftarkan. Sebenarnya semua bayi yang lahir bisa segera didaftarkan gitu. Kami mempunyai aplikasi mobile JKN. Jadi peserta bisa mendownload di handphonenya. Nah, banyak sekali fitur-fitur bermanfaat yang ada di mobile JKN. Terutama salah satunya itu mereka bisa mendaftar secara online. Saya sih menyarankannya sekarang sudah ada aplikasi untuk antrian online, untuk mendaftar secara online. Kita harapkan peserta kita ke depannya lebih memanfaatkan fitur itu. Sahabat Ipol, kita masih dalam tema lahiran happy bareng BPJS Kesehatan. Nah, Bu Desi nih ngomongin masalah happy lahiran, kan sebetulnya nggak semua bumil melahirkan dengan lancar ya, terutama bayinya bisa prematur atau seperti itu, dan tentunya harus ditangani secara khusus. BPJS Kesehatan sendiri mengcover hal itu nggak, Bu? Iya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita tidak hanya tentunya menjamin kesakitan saja, tapi kan tadi ya ada promotif, preventif, kuratif, kemudian sampai ke rehabilitatifnya. Nah, kalau untuk bayi-bayi yang ada bermasalah atau ibu-ibu ketika melahirkan juga bermasalah, itu kita juga masih masuk ke cover kita karena kan tadi indikasi medis ya. Cuma untuk bayinya sendiri nanti dipastikan bahwa setelah lahir segera mendaftarkan bayinya. Jadi kalau misalnya untuk bayi normal yang sehat itu kan nanti pengcoverannya itu bareng sama ibunya. Tapi kalau bayinya itu sakit, maka dia nanti akan dirawat atas nama dirinya sendiri. Nah, jadi di rumah sakit bisa segera laporkan ke petugas SPP kita untuk mendaftarkan bayinya sehingga nanti bayinya bisa langsung mendapatkan nomornya gitu. Nah, jadi kemudian juga kita di rumah sakit ada beberapa rumah sakit yang kita juga punya fasilitas NICU gitu ya, yang untuk bisa mengcover bayi-bayi yang mungkin lahirnya di bawah berat normal gitu. Kemudian kita juga memastikan bahwa rumah sakit kita apabila misalnya memang tidak tersedia, bagaimana rujukannya ke rumah sakit lain gitu. Nah, jadi untuk bayi-bayi itu pun kita masih mengcover. Oke. Nah, Bu Desi kan menarik tadi katanya kalau bayinya lahir prematur atau memiliki kondisi tertentu yang harus dirawat di NICU, berarti orang tuanya harus segera mendaftarkan si bayi. Iya. Nah, apa nih yang harus dipersiapkan orang tua nih selain tentunya nama bayi itu ya? Karena kan si bayi itu tadi dibilang sama Ibu Desi individu. Berarti dia mungkin apakah preminya nanti di cover orang tua atau bagaimana? Silakan Bu, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau misalnya untuk pengcoveran itu kan memang tergantung jenis kepesertaannya apa. Nah, kalau misalnya jadi sebenarnya sih bukan cuma bayi yang sakit aja yang harus segera didaftarkan. Sebenarnya semua bayi yang lahir bisa segera didaftarkan gitu. Jadi kan kita kan nggak tahu misalnya tadi bayi yang lahir sehat berapa hari kemudian harus kontrol, kan juga tetap harus menggunakan kartu sendiri gitu ya. Jadi setiap habis lahiran jadi orang tuanya sudah misalnya membawa KTP KK dan surat kelahiran, surat keterangan kelahiran, itu yang paling penting ya, syarat untuk mendaftar si bayi ya. Nah, jadi surat keterangan kelahiran itu nanti dilaporkan ke bagian SPP di rumah sakit gitu. Jadi nanti bisa dibantu untuk didaftarkan. Nah, untuk tadi jenis kepesertaannya apa ya tergantung orang tuanya jenis kepesertaannya apa ya. Jadi lagi-lagi nggak perlu khawatir bagi orang tua yang memiliki anak yang lahir prematur atau cacat, BPJS Kesehatan tetap mengcover ya, asalkan tadi syarat-syaratnya dipenuhi. Betul. Bu Desi nih ngomongin masalah
kita nih kalau ke fasilitas kesehatan ya, rumah sakit atau puskes kan antriannya panjang. Kita nih udah sakit ya kan, apalagi bumil mau melahirkan. Ini kira-kira ada terobosan yang asik nggak sih ini dari BPJS Kesehatan biar kita tuh ngantrinya nggak terlalu buang waktu gitu? Iya. Jadi memang sejak pandemi ini ada itu kami kan juga banyak mengembangkan aplikasi-aplikasi, terutama itu kami mempunyai aplikasi Mobile JKN. Jadi peserta bisa mendownload di handphonenya. Nah banyak sekali fitur-fitur bermanfaat yang ada di Mobile JKN, terutama salah satunya itu mereka bisa mendaftar secara online. Nah jadi nggak perlu namanya datang dari jam 4 pagi gitu ya, udah ke rumah sakit gopo-gopo gitu, terus nanti antri gitu. Nah jadi dengan mengambil antrian online lewat Mobile JKN, peserta sudah tahu bahwa mereka sudah mendapatkan antrian. Kemudian mereka juga bisa misalnya mereka dapat pelayanannya jam berapa. Jadi nggak perlu misalnya tadi pagi-pagi banget udah dateng gitu ya. Jadi mereka masih bisa melakukan aktivitas lainnya dulu. Nanti ketika memang sudah 2 jam atau 1 jam sebelum waktunya mereka berobat, mereka bisa datang ke rumah sakit. Jadi bisa diperkirakan kan ya, dapat antrian nomor berapa, buka loketnya jam berapa, dokternya jam berapa, berarti harus datang jam sekian. Kan misalnya mereka daftar untuk dokter yang sore, kan nggak perlu datang dari pagi gitu ya. Nah jadi juga tadi mengurangi lamanya waktu mereka menunggu di rumah sakit. Kan kalau di rumah sakit lama-lama kan sekarang sih namanya rumah sehat ya harusnya ya. Kan di sana banyak penyakit lainnya, jadi kita takutnya malah berisiko tertular penyakit lainnya. Kemudian mereka jadi stres karena lama menunggu. Mental health nggak terjaga ya kalau antrian lama ya. Belum lagi nanti lihat yang sebelah gimana gitu ya, berobat tapi segini nanti stres lagi gitu. Atau ya itu tadi mereka jadi menghabiskan waktu, seharusnya bisa menggunakan buat yang lain gitu ya. Atau misalnya rumah sakit yang mungkin tempat antriannya atau tempat parkirnya bisa dipakai untuk orang lain, tapi malah terpakai untuk kita hanya untuk menunggu gitu. Jadi selain buat pasien yang menghabiskan waktu, juga di rumah sakit jadi menumpuk gitu kan pasiennya. Jadi saya sih menyarankannya sekarang sudah ada aplikasi untuk antrian online, untuk mendaftar secara online. Kita harapkan peserta kita ke depannya lebih memanfaatkan fitur itu. Masyarakat dan sahabat Ipol nih ya, jangan lupa ya download mobile JKN, biar nggak susah-susah lagi antri, nggak lama ngantri. Download gitu tadi. Dan banyak fitur-fitur lainnya yang bermanfaat di situ. Bisa misalnya melihat apakah kartu saya masih aktif atau tidak, jumlah keluarga saya masuk atau tidak di situ gitu ya. Kemudian kalau misalnya lagi pergi jalan-jalan, di situ juga ada daftar provider kami, alamatnya di mana gitu ya. Bisa melihat ratingnya bagus nggak nih gitu kan. Lengkap ya. Iya. Apalagi kan zaman sekarang anak kekinian tuh biasanya ratingnya berapa nih? Puskes di sini berapa, rumah sakit di sini berapa? Itu bisa dari Mobile JKN. Bisa dari Mobile JKN. Bisa juga menghitung berat badan ideal. Ada loh di situ. Ini lifestyle juga ada di Mobile JKN. Ada di Mobile JKN. Bisa juga screening riwayat kesehatan. Nah, kalau sekarang 14 penyakit kita ada screeningnya. Ada screeningnya. Screeningnya. Ya? Oke, selain dengan download Mobile JKN, kira-kira Bu Desi bisa jelaskan nggak? Bisa nggak sih ini masyarakat calling gitu? Kalau misalkan ingin informasi langsung gitu, menghubungi kemana nih? Nah, jadi kalau misalnya masyarakat ingin tahu di Pandawa pun itu kita ada namanya aplikasi Pandawa, yaitu pelayanan administrasi lewat WA. Nah itu ada nomornya, kita banyak cantumkan di semua vaskes kita ada posternya gitu ya. Atau misalnya kita di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan kita atau setiap vaskes yang bekerja sama dengan kita, kita ada tempelkan poster petugas EP3RS dan petugas PIC dari vaskes. Nah jadi bisa menghubungi petugas kita, memang ada jam kerjanya ya. Tapi kalau misalnya mau 24 jam bisa juga ke web kita. Gitu. Di situ ada call centernya, bisa ada langsung call centernya ya. Bisa dihubungi. Aduh, gitu. Jadi sebetulnya lengkap lah ya. Iya. Lahiran happy dengan BPJS Kesehatan. Bisa banget. Bisa online, bisa calling langsung. Iya. Ngantri nggak perlu ribet. Betul sekali. Oke, Bu Desi, kalau terkait dengan pemangku kepentingan nih BPJS Kesehatan kan tentunya tidak bekerja sendiri ya dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Harapan Ibu nih untuk rumah sakit atau
fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti apa, Bu? Ya, tentunya kami memang tidak bisa bekerja sendiri dalam menyukseskan pelayanan jaminan sosial kepada masyarakat. Kami bekerja sama dengan banyak stakeholder dan kami setiap rutin kami melakukan pertemuan dengan para stakeholder dan kami harapkan tentunya kita bersama-sama bisa melakukan peningkatan mutu layanan, kemudian bisa melakukan pengawasan kepada setiap jenjang pelaksanaan gitu ya. Jadi tentunya nggak mungkin kami yang mengawasi sendiri, kita harus mengawasinya bersama-sama. Dan kami juga tentu mengharapkan dari dapat info dari masyarakat gitu, bagaimana dengan pelayanan di Vaskes kami, apakah memang masih ada yang perlu dibenahi atau memang mungkin sudah bagus. Tentu kan Vaskes kami bukan hanya mengharapkan kritikan gitu ya, tapi tentu juga mengharapkan apresiasi bahwa mereka sudah bekerja keras, sudah menyiapkan fasilitas dengan baik. Tentu tidak munafik lah ya. Kalau misalnya kita tentu mengharapkan apresiasi dari masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik dan apa saran mereka untuk meningkatkan gitu. Jadi bukan hanya kritik tapi juga saran. Oke, itu masyarakat ya. Jempol Anda juga dibutuhkan ya untuk agar BPJS kedepannya juga semakin bagus ya. Kan sama kayak yang lain. Jangan lupa bintang 5-nya kakak gitu kan. Oke, yang kita tidak bisa lupakan juga adalah peran dari ujung tombak nih di masyarakat kayak Posbindu, Posyandu. Bagaimana kaitannya dengan BPJS Kesehatan melihat para pejuang langsung di masyarakat seperti itu? Saya jadi melihat jadi seperti Posyandu, Posbindu, Desa Wisma ya kalau sekarang itu. Jadi mereka memang sekarang itu sudah lebih jelas tupoksinya mereka apa sih gitu. Apa yang harus mereka lakukan dan itu kita terbantu banget. Banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa titipkan untuk disampaikan langsung ke masyarakat gitu. Nah, jadi kami banyak dibantu, kami selalu juga mengadakan pertemuan dengan misalnya para kader gitu ya. Jadi mereka kita berikan informasi yang bisa mereka langsung sampaikan kepada peserta. Nah, apabila juga misalnya mereka ingin tahu tentang sesuatu bisa langsung confirm juga ke kita gitu. Jadi kami juga berterima kasih kepada semua lini yang sudah membantu kami dalam melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terima kasih juga masyarakat kepada BPJS Kesehatan dong, karena sudah mengcover semua layanan kesehatan. Oke nih, terakhir sekali nih Bu Desi, silahkan kasih closing statement dan juga tentunya harapan Ibu nih kepada masyarakat lah, imbauan nih bagaimana terkait BPJS Kesehatan, terutama tentang tema kita nih, lahiran happy bareng BPJS Kesehatan. Ya, tentunya gini, kami mengharapkan para ibu-ibu muda, walaupun sekarang banyak ibu muda yang nggak mau lahiran, nggak mau punya anak, tapi punya anak kemudian bisa hamil, bisa melahirkan dengan baik, itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, untuk memperoleh kebahagiaan itu tentu kita harus melaksanakan sesuatu segalanya itu secara ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau misalnya mau tahu sesuatu itu tentu harus kita pelajari. Nah, itu yang terpenting dulu. Kemudian untuk menyiapkan itu apa yang harus saya siapkan. Jadi misalnya saya mau menggunakan BPJS, apa ya yang harus saya bawa, apa yang harus saya ketahui, apa yang tidak boleh gitu ya. Itu dipelajari karena itu mempermudah pelayanannya sendiri. Atau jangan malu-malu untuk bertanya gitu ya. Karena nanti sesat di jalan. Iya, betul. Malu bertanya, muter-muter di jalan. Muter-muter di jalan. Jadi harapan kami tentunya mari kita bersama-sama menjaga agar JKN ini bisa berlangsung lama, bisa memberikan pelayanan terbaik. Tentunya kami mengharapkan masukan dari peserta, mereka yang menghadapi langsung gitu ya. Nah, apa saran dan masukan dari peserta untuk tentunya peningkatan mutu layanan. Nah, kami harapkan juga tentunya masyarakat bisa lebih aware dengan kesehatannya sendiri, karena tentu kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Jadi menjaga pola hidup sehat tentu kita harus terapkan dari mulai sekarang. Nggak bisa kita cuma jaga di hari tua, tapi harus mulai dari sekarang. Gitu. Mulai dari sekarang bahagia dengan BPJS Kesehatan. Insya Allah. Dan jangan lupa ini tadi ya, download aplikasi Mobile JKN
dan juga pesertanya harus tetap aktif terus dong sahabat Ipol. Iya, Betul nggak? iya. Bu Desi. Oke. Jangan lupa bayar iuran. Jangan lupa bayar iuran, itu yang terpenting. Baik, Ibu Desi Erna Widarti, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Jakarta Utara. Terima kasih. Terima kasih Ibu sama-sama sudah Pak berbagi-bagi Arif. ya. Salam untuk karyawan BPJS Kesehatan, semoga BPJS maju terus. Insya Allah, amin. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih sahabat Ipol. Semoga podcast kita bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Dan juga update selalu berita terkini dengan follow akun media sosial ipol.id. Terakhir, ingat pesan Bank Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Ibu Desi Erna Widarti pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.